Selamat pagi teman-teman dan Pak dosen sekalian. Kami kelompok 5 akan membawakan presentasi kami dengan judul penyebab penyakit pada tanaman, khususnya virus dan nematoda. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Diva Sihabudin dengan NIM 157, ada Farid Andika dengan NIM 160, ada Rini Nurbaiti dengan NIM 186, ada Yusuf Koirudin dengan NIM 202, ada saya sendiri, Aginda Tiara BR Girsang dengan NIM 204, ada Dwi Ari Winanto Ginting dengan NIM 216, dan yang terakhir ada Windra Driantama dengan NIM 221. Berikutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Nematoda. Nematoda berasal dari bahasa Latin yang artinya benang. Karena bentuknya seperti benang. Nematoda bersifat parasit pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Nematoda memiliki jumlah spesies terbanyak di antara cacing-cacing yang hidup sebagai parasit. Terdapat sekitar 10.000 spesies nematoda yang hidup di berbagai habitat baik tanah, air, tumbuhan, hewan, sampai manusia. Next. Nematoda dapat menemukan inangnya karena akar mengeluarkan suatu zat yang menarik bagi nematoda. Zat-zat tersebut juga terkadang menjadi zat yang merangsang penetasan telur nematoda. Berdasarkan sifat parasitnya, nematoda tumbuhan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni yang pertama, nematoda ektoparasit. 2. Nematoda endoparasitik berpindah. 3. Nematoda endoparasitik menetap. 4. Nematoda endoektoparasit. 5. Nematoda ektoendoparasit. Puru akar oleh Meloidogyn spp. Meloidogyn spp yang dikenal sebagai nematoda puru akar merupakan nematoda parasit penting yang memiliki distribusi yang luas dan mampu menginfeksi berbagai macam tanaman pertanian. Gejala yang tampak pada bagian akar tanaman adalah adanya bengkak akar atau gal. Sedangkan gejala yang tampak pada bagian di atas permukaan tanah adalah tanaman tidak tumbuh secara normal, kerdil, merana, cenderung layu pada kelembapan tanah dan udara yang relatif kering di mana tanaman yang tidak terserang masih dalam keadaan yang segar. Next. Nematoda sista kuning pada kentang. Globodera rostosiensis dan Globodera pallida merupakan spesies utama penyebab kerugian pada kentang yang mempunyai inang spesifik pada famili Solanaceae. Nematoda ini mempunyai kemampuan untuk merusak dan mematikan pertanaman kentang. NSK dapat menyebar melalui bibit atau umbi kentang, tanah, alat pertanian, terbawa oleh aktivitas manusia, dan air. Gejala yang nampak akibat serangan NSK adalah terjadinya kerusakan sistem perakaran yang menyebabkan berkurangnya penyerapan air dan unsur hara. Next. Selanjutnya yaitu busuk akar pada tanaman kopi. Pratylensus coffeae bertelur di dalam jaringan akar. Daur hidupnya berkisar antara 45 sampai 48 hari dengan rincian sebagai berikut. Inkubasi telur selama 15 sampai 17 hari. Perkembangan larva hingga menjadi dewasa sekitar 15 sampai 16 hari dan perkembangan nematoda dewasa hingga meletakkan telur sekitar 15 hari. Picoviae menyerang jaringan korteks akar serabut, terutama akar-akar serabut yang aktif menyerap unsur hara dan air. Akibatnya akar serabut menjadi rusak, berwarna coklat, dan terdapat luka-luka nekrotis. Luka-luka tersebut secara bertahap meluas sehingga akhirnya seluruh akar serabut membusuk. Lalu selanjutnya virus. Virus merupakan jasad yang berada di antara benda hidup dan benda mati. Dapat dikatakan benda mati karena jasad tersebut dapat mengkristal, sedangkan dapat dikatakan benda hidup karena memiliki asam nukleat berupa
DNA atau RNA. Virus dapat berperilaku seperti makhluk hidup, yakni bereplikasi jika berada pada sel inang. Tetapi di luar inang, virus hanya partikel yang berupa susunan molekul. Asam nukleat virus terbungkus di dalam suatu lapisan protein yang dapat disebut kapsid, serta terkadang masih terbungkus lagi dalam selubung membran. Ya, selanjutnya suatu virus hanya dapat menginfeksi tanaman tertentu. Sebab virus hanya dapat menginfeksi inangnya, yakni makhluk hidup yang dapat menyediakan kebutuhan si virus tersebut. Reaksi tidak serasinya virus dengan tumbuhan disebut reaksi incompatible. Ada beberapa reaksi tumbuhan terhadap suatu virus, diantaranya yang satu kebal, virus tidak dapat bereplikasi, yang kedua resisten, penggadaan virus terhenti pada sel pertama yang diinfeksi karena kapsid virus tidak berhasil diproduksi. Yang ketiga, resisten hypersensitif. Infeksi gagal karena adanya respon perlawanan dari inang. Yang keempat, rentan toleran. Pengaruh yang diberi virus tidak fatal dan gejalanya tidak tampak. Yang kelima, rentan sensitif. Pengaruh virus sangat tampak dan timbul gejala barat. Next. Ya, selanjutnya penyakit tungro. Virus tungro yang berasal dari famili Colimoferidae dapat menyerang tanaman padi yang menyebabkan sel daun mati, sehingga pertumbuhan terganggu dan kerdil. Tungro dapat disebabkan oleh penyakit ganda dari dua jenis virus yang berbeda, yaitu Rietungro bacilliform virus RTBV dan Ricetungro spherical virus. Yang selanjutnya yaitu virus mozaik kedelai atau soybean mosaic virus SMV. Soybean mosaic virus atau SMV merupakan salah satu virus yang paling sering muncul dan berbahaya di antara 67 virus yang ada pada tanaman kedelai. Gejala SMV antara lain permukaan daun tidak rata, daun mengecil, tepi daun melengkung, tulang daun menebal, klorosis, mozaik sampai ke daun yang paling muda dengan warna hijau gelap di sepanjang tulang daun, daun melepuh dengan warna hijau tua dan melengkung ke dalam dan keluar, pemucatan tulang, dan mozaik sepanjang tulang daun. SMV juga dapat terbawa sampai ke biji, menyebabkan biji berwarna belang, coklat berbentuk radial. SMV dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 35 sampai 100% dalam kondisi infeksi alami, tergantung dari strain virus, ketahanan genotip, dan waktu infeksi. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu penyakit sapu pada kacang panjang, witch's broom. Penyakit sapu merupakan penyakit yang sering menyerang pada kacang panjang. Penyakit ini disebabkan oleh virus sapu kacang panjang atau Coopea witch's broom virus. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala yaitu tanaman yang sakit akan mengalami pertumbuhan yang sangat terhambat, daun-daun kecil dan melengkung ke bawah dengan warna yang lebih tua dari biasanya. Napasnya akan pendek serta tunas ketiak berkembang sehingga membentuk sapu. Virus ini disebarkan oleh kutu Apis crassifora. Untuk mengatasi penyakit dapat dengan cara mencabut tanaman yang sakit seawal mungkin agar tidak menjadi sumber infeksi di tanaman yang lain. Baik, selanjutnya berdasarkan materi yang telah disampaikan diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, nematoda merupakan makhluk hidup parasit dengan ukuran tubuh yang relatif kecil. Siklus hidupnya terdiri dari stadia telur, stadia larva, yang dibagi menjadi 4 stadia, dan stadia dewasa. Nematoda menjadi parasit pada stadia larva dan merupakan parasit obligat, namun telur nematoda mampu bertahan hingga 1 tahun di dalam tanah. Yang kedua, contoh penyakit yang disebabkan oleh nematoda yakni penyakit puru, nematoda sisa kuning pada kentang, dan juga busuk akar pada kopi. Yang ketiga, virus merupakan jasad yang berada antara benda mati atau makhluk hidup.
memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA yang dibungkus oleh lapisan protein yang disebut kapsid. Virus tidak dapat bereplikasi sendiri, melainkan membutuhkan sel hidup untuk bereplikasi. Virus akan mengalami kristalisasi jika tidak berada pada sel yang hidup. 4. Contoh penyakit tanaman yang disebabkan oleh virus yaitu tungro, penyakit mosaik pada kedelai, dan juga penyakit sapu pada kacang panjang. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada kami sesuai dengan aturan yang telah diberikan. Terima kasih.